Pribadi yang panggil itu adalah Bapa. Itu sebabnya saudara, manusia yang hidup hormat dan takut akan Tuhan akan selalu membangun keintiman dengan Allah dan bukan dengan manusia membangun keintimannya. Bukan membangun kedekatan dengan manusia. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan membangun hubungan keintimannya dengan Allah. Bukan mengandalkan koneksi, bukan mengandalkan manusia untuk menjawab solusi hidupnya, tapi mencari Bapa Allah. Dan Allah hanya bersahabat dengan siapa? Orang yang takut akan Dia. Mazmur 25:14 terjemahan FIA kita baca. Persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Perhatikan baik-baik, menghormati Dia. Hanya kepada mereka yang memberitakan rahasia janji-janjinya. Jadi manusia kebanyakan menaruh harapan kepada sesama manusia, mengandalkan koneksi, membangun kedekatan dan keintiman dengan sesama manusia. Tetapi pada akhirnya keintiman dan kedekatan ini akan mengecewakan mereka, karena manusia pada dasarnya tidak sempurna. Manusia pada dasarnya berubah-berubah. Dan Yesus hanya takut dan menghormati Bapa. Itu sebabnya pribadi yang dia cari itu hanya Bapa. Itu sebabnya saudara, karena Yesus hanya takut dan menghormati Bapa, dia bisa menjadi satu dengan Bapa. Dia memiliki keintiman dengan Bapa. Dan Bapa memberitahukan rahasia-rahasianya kepada dia. Yohanes 10:30 katakan, aku dan Bapa satu. Apakah saudara sudah bisa berkata dengan iman saudara bahwa aku dan Bapa satu? Pikiran Bapa dan pikiran aku sama. Berani? Tapi Yesus berkata aku dan Bapa satu. Itu sebabnya tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Kenapa kita masih dalam kekhawatiran? Kenapa kita masih hidup dalam ketakutan? Kenapa kita masih hidup dalam dosa? Kenapa kita masih hidup dalam keserakahan? Karena kita belum jadi satu. Kalau sudah jadi satu, itu kayak pinang dibelah dua. Nggak ada lihat bedanya lagi. Lihat saudara, lihat Tuhan sama aja.